Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Malaysian Respond. Channel yang merespon segala tuduhan pihak tertentu yang berunsur negatif terhadap Malaysia. Dan saya sebagai seorang warga negara Malaysia dan menyayangi negara-negara tetangga saya rasa bertanggung jawab untuk membersihkan nama negara saya dan menjelaskan kepada tetangga saya supaya tidak terjadi kekeliruan dan kita boleh meneruskan ukhuwah Nusantara kita. Nah, seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang isu negara giveaway. Seperti yang kita tahu, di medsos-medsos, situs-situs di Indonesia, begitu terjadi perbahasan dengan Malaysia, salah satu hujah mereka yang paling sering digunakan adalah Malaysia itu negara giveaway. Negara giveaway dan babu British. Dua ini selalu mereka jadikan kata-kata untuk menyindir negara kita. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Apakah benar Malaysia negara giveaway? Rasanya sama sekali tidak. Karena apa? Perjuangan menentang British terjadi di hampir seluruh wilayah Malaysia. Cuma bezanya perjuangan kita dengan perjuangan Indonesia menentang Belanda adalah skalanya. Skala perjuangan kita pertama kecil. Ya, perjuangannya sangat kecil, tidak banyak orang-orang yang terbabit dalam perjuangan itu. Satu. Kedua, ianya lebih bersifat wilayah. Di wilayah tertentu terdapat penentang tertentu. Dia tidak secara nasional, ya. Contohnya di Perak, Datuk Panglima Maharaja Lela dengan seputum dengan pengikut-pengikut mereka membunuh JW Birch, itu adalah satu bentuk penentangan. Tapi masalahnya hal ini tidak diperbesarkan karena ia bersifat wilayah. Cuma berlaku di Perak dan ketika perang itu masih di abad ke-19. Sedangkan perang di Indonesia rata-rata majoritinya berlaku di abad ke-20. Ya. Kedua, penjajahan British di Malaysia, di Tanah Melayu dan Sabah Sarawak bukan penjajahan langsung. Maksudnya dia bukan satu dominion yang menjajah satu negara, tidak. Contohnya, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka itu adalah negeri-negeri selat. Cara pemerintahnya berbeza. Kemudian ada negeri-negeri Melayu bersekutu. Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Di negeri-negeri Melayu bersekutu, tugas British hanyalah meletakkan seorang resident British yang bertindak sebagai penasihat kepada Sultan dalam semua perkara, kecuali hal ehwal adat Melayu dan agama Islam. Walau bagaimanapun nasihatnya lebih kepada nasihat perekonomian karena niat British pada waktu itu bukan menjajah dari segi penjajahan melainkan menguras harta-harta yang ada seperti biji timah. Cuma biji timah dan penjagaan candu mereka. Karena waktu itu komoditas karet atau getah belum ada di Malaysia, sawit juga belum ada. Nah, selain negeri-negeri Melayu bersekutu, ada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Terdiri daripada Kelantan, Terengganu, Kedah. Perlis waktu itu masih di bawah Kedah. Selain 4 negeri ini terdapat negeri Johor. Negeri Johor, dia negeri Melayu tidak bersekutu tapi bersahabat dengan British. Karena itu dia menjadi negeri yang terakhir mendapat cat British pada tahun 1914. Walau bagaimanapun penentangan tetap terjadi. Di Terengganu ada Haji Muzaffar Rahman Limbung, di Sarawak ada Rentap, di Sabah ada Muhammad Saleh, Datuk Paduka Ahmad Saleh, di Kelantan ada Tok Janggut. Banyak penentang-penentang sebenarnya yang berjuang menentang British sewaktu penjajahan British. Tapi perjuangan itu hanyalah penentangan setempat dan bukan berciri mengambil kemerdekaan. Ya, karena British sendiri sebelum Malayan Union tidak berniat untuk menjajah Malaysia. Bayangkan saja di Sabah, ianya ditadbir oleh syarikat North Borneo Chartered Company. Hanya sebuah syarikat, bukan penjajahan direct dari British, tapi hanya sebuah syarikat. Di Sarawak, Raja-Raja Brooke. Mereka ini bukan keturunan di Raja Britain, bukan. Tapi cuma Raja-Raja Brooke yang kebetulan membantu Pangeran Muda Hashim sewaktu Perang Sarawak dulu. Jadi Malaysia bukan dijajah secara langsung oleh British. Ya. Hanya setelah Malayan Union ditubuhkan, orang-orang Melayu melalui UMNO menentang penubuhan Malayan Union. Penentangannya tidak dalam bentuk senjata tapi perundingan melalui kebijaksanaan Datuk On bin Jaafar. Lalu alhamdulillah Malayan Union tidak jadi ditubuhkan, tapi tentangannya tetap kuat. Tentangannya tetap kuat, sokongan moral rakyat pada waktu itu orang-orang Melayu sangat kuat. Cuma bezanya tidak ada senjata yang digunakan di situ. Nah, dalam konteks Indonesia, Belanda sebenarnya menjajah Indonesia secara total, secara langsung. Ya, kekuasaan Ratu Wilhelmina di seluruh Indonesia. Buktinya
Belanda boleh menerapkan pelbagai-bagai dasar secara menyeluruh di Indonesia. Dasar yang pertama, sistem tanam paksa atau sistem rodi kopi. Ya, sistem ini dilaksanakan di Indonesia. Begitu sistem ini tidak berkesan karena terlalu menekan rakyat Indonesia, diperkenalkan pula dasar susila. Dasar susila juga menindas, diperkenalkan lagi dasar etika. Sehingga akhirnya sewaktu dasar etika itu berlaku sedikit kelonggaran, muncul gerakan menentang Indonesia. Tapi seperti Malaysia pada awalnya juga bersifat setempat. Tetapi Insinyur Soekarno berjaya memuaswending, itu istilah Belanda yang digunakan Presiden Soekarno, untuk mengerah kekuatan rakyat. Lalu terjadi penentangan secara nasional. Ya, walaupun penentangan di Indonesia berbeda-beda lokasi. Walter Mongesidi berada di Sulawesi Utara, Jenderal Jamin Ginting di Sumatera Utara, Jenderal-jenderal Jawa di Kepulauan Jawa, arek-arek Surabaya di kota pahlawan Surabaya, tapi ianya bersifat penentangan nasional. Jadi bila ada penentangan nasional, nasionalisme itu kuat. Indonesia berjaya merampas kemerdekaannya secara perang. Itu kita akui. Tapi untuk mengatakan Malaysia itu negara giveaway, tidak. Karena seperti yang saya katakan tadi, pertama, Malaysia tidak dijajah secara langsung. Kedua, ada penentangan. Cuma kemerdekaan Malaysia seperti yang diistilahkan orang dikasih di atas gelang perak itu tidak benar. Tidak benar karena Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Sambatan pergi ke London, perundingannya bukan perundingan yang senang. Tapi British pada waktu itu memandangkan mereka tidak mau memegang banyak tanah jajahan kena ancaman perang di Eropah, maka rezeki Malaysia diberi kemerdekaan, ya. Jadi kepada rekan-rekan di Indonesia, kami mohon berhenti menuduh negara kami negara giveaway. Negara kami bukan negara giveaway karena kami tidak dijajah secara langsung. Nah, yang kedua tentang tuduhan Malaysia babu British. Boleh tidak dibuktikan? Di bahagian mana kami jadi babu British? Pada tahun 1989, pernah kerajaan Malaysia secara direct menidakkan hak syarikat-syarikat British untuk melabur di Malaysia. Satu. Kedua, kami pernah memilih untuk keluar dari Commonwealth sebanyak 3 kali. Maknanya kami bukan babu British. Malaysia bukan babu British. Tidak ada sebarang dasar kerajaan di Malaysia menunjukkan jadi babu British. Contoh terbesar adalah OIC. Pertubuhan Islam Sedunia. Malaysia adalah anggota OIC. Jika Malaysia itu babu British, tidak mungkin dia boleh menyertai OIC. Karena itu adalah persyaratan untuk menjadi Dominion British. Tapi Malaysia adalah antara negara pelopor OIC. Nah, mengatakan Malaysia itu babu kepada sebuah negara lain adalah agak keterlaluan. Bayangkan rekan-rekannya, saudara-saudara saya di Indonesia, kalian menyatakan negara Malaysia itu babu. Itu melukakan hati kami, pada hakikatnya kami bukan babu. Bagaimana jika kami warga Malaysia mengatakan kalian yang babu? Karena banyak bukti, ada 1,2 juta pekerja pembantu rumah Indonesia di Malaysia. Di Saudi, di Singapura, di Hong Kong. Saya bukan merendahkan para pekerja pembantu rumah, ya, PRT, pembantu rumah tangga, tapi itu hakikat. Nah, jika kalian menyatakan Malaysia negara kami babu British, kami sebenarnya boleh mengatakan kalian babu kami. Tapi kami tidak pernah mengatakan itu di media sosial, tidak. Perkataan babu pun kami tidak sebut. Begitulah kami menanggapi persahabatan ini. Jadi saya mohon rekan-rekan hentikan kekeliruan, ya. Karena kalau kami membalas, balasan kami pedas. Malaysia dituduh negara maling. Kami curi apa? Budaya bukan sesuatu yang boleh dicuri. Ya, batik bukan sesuatu yang boleh dicuri masing-masing. Tapi seperti juga hal babu, bagaimana kalau kami menyatakan negara kalian juga banyak maling? Karena apa? Dari data polis Malaysia, pada tahun 2018 ada sekitar 70 kes tembak-menembak polis dengan maling yang berasal dari negara Indonesia. Belum lagi pembantu rumah tangga yang curi uang majikan, pekerja restoran yang ngambil uang bos. Ada, tapi kami tidak menyatakan negara kalian maling, tidak. Jadi saya mohon kekeliruan ini segera dihentikan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hentikan kekeliruan, lanjutkan ukhuwah persahabatan. Assalamualaikum sekali lagi.